Penghormatan ataupun devosi kepada Bunda Maria itu bukan semata-mata pada Bunda Marianya ya, ataupun dogma-dogma Mariologi itu sebenarnya bukan Marianya, semuanya adalah pada Yesus Kristus ya. Gambarannya gini, jika kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian adalah kepenuhan dari wahyu ilahi, bagaimana Allah mewahyukan dirinya kepada manusia, puncak kepenuhannya adalah pada inkarnasi Sang Firman itu. Dan rencana ini bukan rencana yang dadakan. Rencana ini bahkan sudah diproklamirkan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Proto-evangelium itu sudah diproklamirkan di situ. Dan karena rencana Allah ini adalah sempurna, baik adanya, indah adanya, tentunya mengatakan bahwa rencana ini harus dikotori dengan pemikiran-pemikiran seperti yang muncul belakangan itu tidak bijaksana ya. Sebenarnya itu mempengaruhi daripada iman tersebut sendiri. Begitu kita meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis kita juga harus melihat Perjanjian Lama memberikan nubuat tipologi. Kalau kita membaca Daniel 5 itu jelas sekali tipologinya. Raja dan kerajaannya hancur binasa hanya karena menggunakan perkakas bait Allah pada waktu perjamuan. Artinya apa? Apa yang sudah digunakan Allah, janganlah digunakan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat Yehezkiel 44 ayat 2 itu jelas sekali. Pintu yang sudah dilalui oleh Allah ditutup. Tidak boleh dibuka lagi. Nah, konteks inilah mengapa kita meyakini bahwa Bunda Maria perawan abadi. Tentunya Kristus kelahirannya ke dunia itu secara luar biasa dan ajaib tanpa harus mengoyakan keperawanan. Sebagaimana sudah dibuktikan sendiri oleh Kristus pada waktu memasuki ruangan di mana para murid berada, pintu-pintu dan jendela semua tertutup terkunci, tetapi Kristus dapat masuk tanpa harus merusak apapun juga. Ini adalah suatu bukti bahwa keperawanan itu mau mengatakan bahwa yang dikandung, yang bersemayam dalam rahim itu benar-benar adalah Sang Firman yang berinkarnasi. Begitu Anda menolak itu, maka sebenarnya Anda sudah menolak iman Anda sendiri. Anda meragukan. Dan yang dilahirkan itu benar-benar adalah Firman yang menjadi manusia. Itulah mengapa Nestorius ditentang, karena dia hanya berpikir bahwa yang lahir itu kemanusiaan, manusia saja. Oleh Konsili Efesus dikatakan bahwa yang lahir benar-benar adalah Firman yang menjadi manusia. Sehingga dikatakan Theotokos, atau dibilang sebagai Bunda Allah. Itu konsekuensi logis yang harus kita terima dari iman yang kita yakini. Dan jika Anda menolaknya, maka sebenarnya Anda sudah meragukan iman Anda terhadap Kristus itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang Immaculata Conception atau tanpa noda dosa, ini bukan suatu formulasi baru yang dibuat oleh gereja pada konsili di abad 19 ya, 1800-an. Tidak. Tetapi ini sudah menjadi tradisi suci sejak zaman para rasul bahkan. Karena apa? Itu sudah digaungkan dalam liturgi Santo Yakobus dan Santo Markus. Santo Markus di Alexandria, Santo Yakobus di Yerusalem. Ya. Dalam liturgi itu sudah diformulasikan, sudah dibacakan gelar paling suci dan tak bernoda kepada Maria. Itu liturgi. Bahkan Rasul Andreas sendiri mengatakan begini, karena Adam pertama dibuat dari bumi sebelum dikutuk, jadi Adam yang kedua, dalam hal ini Yesus Kristus, terbentuk dari perawan bumi yang tidak pernah dikutuk. Ini pernyataan daripada Rasul Santo Andreas.
Artinya para rasul sendiri sudah meyakini Bunda Maria Perawan Abadi ini, ataupun tanpa noda ini, tanpa noda dosa. Karena apa? Tentunya rencana Allah itu sempurna. Tidak mungkin yang najis atau yang cacat dan dia akan menggunakan itu, tidak. Saya kira dalam Yudaisme sendiri, korban yang dipilih untuk menjadi binatang hewan dan korban itu selalu ditekankan tidak bercacat, umurnya sudah ditentukan, dan seperti apa, punya syarat yang sangat ketat. Nah, ini ternyata di sini adalah persiapan untuk firman-Nya berinkarnasi, tentu pasti lebih ketat lagi. Dan itu didukung sendiri oleh para rasul untuk dogma Immaculata Conception tadi. Nah, dengan demikian juga kalau kita katakan kebangkitan, justru itu adalah bukti dari karya keselamatan itu sendiri. Bahwa akan dibangkitkan, itulah buktinya. Jadi kita meyakini itu, mendogmakan itu, untuk menyatakan bahwa itu sudah ada bukti. Bunda Maria itu buktinya. Dibangkitkan, tubuh dan jiwanya dibangkitkan. Sehingga harapan kita bahwa kelak kita juga dibangkitkan, itu bukanlah harapan yang kosong. Karena apa? Sudah ada buktinya. Dan itu oleh Bunda Maria. Terjadi pada Bunda Maria. Dan ini didukung oleh tradisi suci. Tulisan-tulisan Bapak Gereja sudah menyatakan itu semua. Kisahnya jelas. Bisa dipahami bahwa kemudian anak cucu dari Protestantisme tidak sampai ke situ karena memang terputus ya. Sejarah itu terputus 15 abad. Bahkan mungkin kalau mereka yang baru lahir di abad 19, berarti sudah terputus 19 abad dari sejarah. Sayangnya sejarah itu tidak mereka akui karena tidak tercatat, tidak tercantum dalam kitab suci. Tetapi yang herannya pada waktu mereka menggunakan pengakuan iman Westminster, si John Calvin, itu mereka bisa terima dengan lapang dada, bisa terima dengan sepenuh hati. Padahal itu baru dilahirkan di abad keberapa. Sementara sejarah yang nyata dari generasi ke generasi diteruskan, mereka tolak hanya karena untuk tidak memiliki doktrin yang sama dengan Katolik misalnya. Jadi tabernakel ya. Sebenarnya penggunaan kata Anda tabernakel ini juga agak sedikit menggelitik karena mendekati dengan yang dikatakan dengan tabernakel. Tabernakel kan di situ kita bersemayam tubuh Kristus setelah dikonsekrasi ya dalam rupa roti. Nah, jadi pada intinya dogma tentang Maria itu bukan untuk Marianya, tetapi mau menyatakan iman tentang Sang Kristus, tentang firman yang berinkarnasi itu. Kita menyatakan itu dengan bukti-bukti konkret. Nah, mengapa kok terus ada devosi? Mengapa kok begitu menghormati? Ini bukan apa-apa, Bro Tabernakel. Kita hanya mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Kristus sendiri. Ini ibumu, ibu ini anakmu. Artinya apa? Bahwa pada saat Bunda Maria sudah diberikan atau diserahkan oleh Kristus kepada gereja, maka kita yang dibaptis tadi pada waktu kita mencangkokkan diri kepada pokok anggur, maka dengan demikian kita pun menjadi putra-putri daripada. Ya, halo. Ya, lanjut, silakan. Atau penjelasannya terputus, Pak Ivan. Yang oh, iya, oke. Jadi Yesus Kristus sendiri sudah memberikan bundanya kepada kita, ya. Jadi lumrah jika pada suatu kesempatan kita berkeluh kesah, mungkin kita mengadu, kita mungkin menyampaikan unek-unek, kita meminta bantuan, mungkin juga pada saat kita berbahagia, kita berbagi rasa, karena dia adalah ibu kita. Hal yang lumrah kita lakukan itu. Dan dalam persekutuan orang-orang kudus, itu semua bisa terjadi karena Kristus sendiri yang sudah melembagakan itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
Demikian yang ditulis oleh Rasul Paulus. Artinya apa? Sebagai pengikut Kristus yang sudah menjadi anggota gereja, sudah mencangkokkan diri dalam kepada pokok anggur, maka baik kita yang masih mengembara di bumi dan para kudus yang sudah berbahagia dan mereka atau jiwa-jiwa yang masih pemurnian di purgatori, kita adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sementara demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ivan penjelasannya. Ternyata di Damai Kasih ada devosi Protestan kepada Bunda Maria. Ada. Ini datanya saya ada semua Pak, Ibu, rekan-rekan. Sekali lagi, saya ada datanya. Karena ada channel yang nggak mau saya sebutkan, nanti besar kepala itu. Enggak lah. Berkali-kali kita menyampaikan untuk bidat, kata-kata bidat itu dalam pengajaran sejarah Katolik. Tetapi kalau lepas pengajaran Katolik, enggak usah lah. Tetapi yang tetap ngeyel ndablek itu bukan Protestan ori, tapi KW. Ya, kalau Protestan ori selalu menghormati Bunda Maria kok. Tapi kalau KW itu yang, waduh, minta ampun nakalnya. Oke, sebelum Pak Ivan out. Pak, saya bisa nambahin sebentar, Pak. Oh, silakan Pak John, silakan. Oke, silakan. Iya. Ini hati-hati nih, Pak. Ini di YouTube ini atau di film ya. Itu ada film yang judulnya apa ya? Saya lupa ya. Holy apa gitu loh. Itu yang menceritakan tentang Bunda Maria, tapi sebetulnya itu iblis yang menyamar sebagai mukjizatnya Bunda Maria. Itu ada di YouTube. Judulnya saya lupa deh. Holy apa gitu namanya. Itu menceritakan tentang mukjizat Bunda Maria. Ya, ternyata itu iblis yang menjelma. Nah, itu itu rasanya itu pasti bagi Protestan yang KW itu pasti dipelintir-pelintir pasti untuk nyerang Katolik. Holy Grail ya, Iya, Om John. Iya betul, iya Holy Grail apa itu? Iya, itu Om kan Faithfully, thank you, Om Faithfully menambahkan itu. Ya, silakan lanjut Om John. Iya, ya itu, ya itu hati-hati itu Protestan KW itu pasti melintir. Ya itu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Om John. Sekali lagi rekan-rekan bisa membedakan ya, mana itu KW, mana yang ori ya. Kalau ori silakan tanya ke Rudy Yohanes sang debater, akan dijawab nanti. Kalau KW pasti sudah dijelaskan, tetap ngeyel itu namanya KW. Oke Om Lucifer, silakan Om Lucifer. Sesembahanku Lucifer, mic-nya dibuka. Sesembahan saya Lucifer, silakan. Oh ya, baik Om. Jadi terkait suaranya, dengan ini ya. Suaranya. Baik. Ya, terkait dengan topik kita malam ini ya. Topik itu adalah apa tadi? Coba baca dulu. Apakah Martin Luther dan Ulrich Zwingli menghormati Bunda Maria? Tentu kalau berdasarkan data atau fakta yang ada, mereka sangat menghormati ya. Mungkin saya baca ini dulu, beberapa pandangannya. Kira-kira demikian saya baca ya. Ini pendapat ini disampaikan oleh Ulrich Zwingli pada Zwingli Opera Corpus Reformatorum Berlin 1905 V.1 P 424. Dia mengatakan gini, I firmly believe that Mary, according to the words of the gospel, as a pure virgin, brought forth for us the Son of God in childbirth, and after childbirth forever remain a pure, intact virgin. Jadi saya terjemahkan, saya sangat percaya bahwa Maria menurut kata-kata Injil sebagai perawan murni melahirkan bagi kita anak Allah
dan dalam melahirkan dan setelah melahirkan selamanya tetap murni, perawan utuh. Ya, itu pernyataan dari Bapak Huldrych Zwingli pada opera Zwingli Opera Corpus Reformatorum Berlin 1905 V.1 halaman 424 ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari Bapak yang lain, Bapak Martin Luther. Beliau menyampaikan dia menyampaikan ini berikut ya. Christ our Savior was the real and natural birth of Mary virginal womb. This was without the cooperation of a man, and she remained virgin after that. Christ was the only son of Mary, and the Virgin Mary bore no children beside him. I am inclined to agree with those who declare that brothers really mean cousins here. For Holy Writ and the Jews always call cousins brother. Oke, jadi saya terjemahkan, Kristus juru selamat kita adalah buah yang nyata dan alami dari rahim perawan Maria. Tanpa kerjasama seorang pria, dia tetap perawan. Demikian juga setelah itu. Kristus adalah putra Maria satu-satunya dan perawan Maria tidak melahirkan anak selain dia. Saya cenderung setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa saudara yang dimaksud dalam Matius berapa tuh? Matius 13:55 benar-benar berarti sepupu di sini. Karena kitab suci dan orang Yahudi selalu menyebut saudara sepupu. Ini disampaikan ketika memberi khotbah tentang Yohanes. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, kemudian pernyataan lain adalah sebetulnya kalau kita di gereja Katolik ini sangat kaya, kalau kita belajar dengan sejarah kita akan mengerti bahwa orang yang menentang perawan Maria ini sebenarnya adalah muncul dari ketidaktahuan mereka, dan itu dimulai dari Tertullianus ya, kemudian Joviman and Helvidius ya, tetapi itu dilawan sama bapak-bapak gereja yang lain karena dua orang ini adalah orang pertama yang menulis yang kelihatan teologan ini gitu kan. Nah, artinya apa? Kita sendiri udah tahu bahwa pada awalnya perawan Maria itu adalah pengetahuan umum. Maria tetap perawan sebelum melahirkan, pada saat melahirkan Yesus, dan setelah melahirkan Yesus, dia tetap perawan, tidak ada anak yang lain. Itu sampai tahun 200-an atau sampai beberapa saat, itu adalah semua orang tahu hal yang sama. Tetapi dalam perjalanannya, ketika banyak saksi-saksi iman atau orang yang benar-benar mengerti, mulai satu persatu tidak ada berita tertulis, kemudian mungkin pada saat zaman-zaman itu sudah terjadi kesimpang siuran informasi, zaman udah mulai mulai banyak hoax, muncullah orang ini, tetapi ini dilawan, sehingga akhirnya gereja Katolik akhirnya harus bikin konsili-konsili termasuk itu. Jadi ini udah dilawan, jadi nggak usah. Kalau ada orang yang baru tahun 2021 ini mempersoalkan tentang keperawanan Maria, itu kita bisa bertanya, hello, kamu bacanya apa? Mainnya kurang jauh, ngopinya kurang jauh, gitu ya. Jadi tidak usah terlalu bimbang, tidak usah terlalu ragu, gitu. Kita belajar sejarah sudah mengatakan demikian. Kita bisa tetap ikutin, makanya selalu kita di dalam gereja Katolik disampaikan bahwa penafsiran Alkitab melalui tradisi Katolik menuntut pembacaan Perjanjian Baru dalam terang Perjanjian Lama.
di mana Allah mengungkapkan semua rencana keselamatan di dalam seluruh kitab suci. Jadi kita membaca kitab suci harus utuh, tidak boleh dimutilasi-mutilasi, perjanjian lama, perjanjian baru, atau ayat demi ayat terus kemudian kita berdiri sendiri. Jadi harus dibaca keseluruhan sebagai sebuah buku yang menceritakan tentang karya keselamatan Allah di dunia. Nah, itu kira-kira dari saya.